Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, menjelang senja selalu terasa berbeda. Matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan, dan udara menjadi lembab dengan bau tanah yang khas setelah hujan siang tadi. Di bawah langit oranye yang mulai meredup, terdengar suara jangkrik dan kodok bersahutan seperti pertanda bahwa malam sudah dekat. Orang-orang desa mulai menutup jendela, menyalakan lampu minyak, dan menurunkan jemuran, bukan karena malam terlalu cepat datang, tapi karena ketakutan akan hal-hal yang tidak kasat mata. Di tengah hamparan sawah dan semak belukar, berdiri sebuah pohon pisang tua yang tumbuh sendiri di dekat kuburan tua. Tidak ada yang berani mendekatinya, apalagi mengambil buahnya. Pohon itu dianggap punya penunggu, sesuatu yang tidak bisa dilihat mata biasa. Namun bagi Raka, pemuda kota yang pulang kampung karena PHK, semua itu terdengar konyol. Ah, cuma pohon. Masa iya pohon bisa punya penunggu? Katanya sambil tertawa kecil, meski hati kecilnya sempat ragu saat melewati pohon itu sore tadi. Pisangnya besar, ranum, dan seolah memanggilnya untuk dipetik. Dan malam itu, Raka membuat keputusan yang akan ia sesali seumur hidupnya. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Senja di desa Uringin Songo selalu menyisakan suasana yang ganjil. Bukan cuma karena langitnya yang sering gelap sebelum waktunya, tapi karena bisikan alam yang terdengar semakin jelas saat matahari mulai tenggelam. Angin yang berhembus membawa bau tanah basah dan aroma daun pisang yang mengering. Jauh di ujung pemukiman, melewati jalan setapak yang hanya bisa dilewati satu motor, berdiri sebuah pohon pisang tua, sendirian, menjulang tinggi di dekat kompleks makam desa. Pohon itu tidak pernah ditebang. Seingat warga, sejak puluhan tahun lalu batangnya sudah sebesar pelukan orang dewasa. Batangnya hitam legam seperti terbakar, daunnya sobek-sobek seperti habis dicakar makhluk yang tak kasat mata. Siapapun di desa Uringin Songo tahu, jangan pernah mendekati pohon itu, apalagi menyentuh buahnya. Pohon itu bukan milik manusia. Begitu kata Pak Lurah Supriyadi saat sedang berbincang santai di acara kenduri. Suaranya tenang, tapi nadanya mengandung peringatan keras. Anak-anak desa sudah biasa diingatkan orang tuanya sejak kecil. Kalau main ke kuburan, jangan sampai dekat pohon pisang itu. Tidak dijelaskan kenapa, hanya bahwa pohon itu berpenghuni. Dan seperti manusia, penghuni itu juga bisa marah kalau tempatnya diganggu. Namun bagi Raka, pemuda dari Jakarta yang baru seminggu pulang kampung karena terkena PHK, semua itu terdengar seperti omong kosong. Cuma pohon. Masa iya ada makhluk halus pelihara pisang? Gumamnya sambil ketawa kecil di teras rumah neneknya, tapi malam itu, tanpa sadar, ia telah memilih jalan hidupnya sendiri. Ketika warga desa sudah masuk rumah, menutup jendela dengan kain putih, dan lampu rumah dimatikan lebih awal dari biasanya. Raka malah menyusuri jalan setapak menuju kuburan. Di tangannya, senter kecil berkedip. Dan matanya tertuju pada pisang besar yang menggantung ranum di batang pohon tua itu. Ia tak tahu, setiap langkahnya mendekati pohon itu adalah satu langkah meninggalkan logika, dan memasuki dunia yang tak akan pernah bisa ia tinggalkan sepenuhnya. Cerita sebenarnya baru saja dimulai. Langit malam di desa Uringin Songo bukan hitam legam seperti di kota. Ia kelabu, diselimuti kabut tipis dan udara dingin yang menggigit kulit. Di kejauhan, hanya suara jengkerik dan burung hantu yang terdengar, seolah desa ini memang tak pernah benar-benar tidur, tapi juga tak pernah benar-benar hidup. Raka berdiri tepat di depan pohon pisang itu. Pohon tua yang menjulang di antara makam-makam tua yang sebagian sudah ditelan ilalang. Di tengah keheningan yang mencekam, hanya lampu senter kecil di tangannya yang menjadi satu-satunya cahaya.
Ia menyorot ke atas. Buah pisangnya begitu ranum, kuning keemasan, seolah bercahaya sendiri di antara daun yang sobek dan menghitam. Sayang kalau dibiarkan busuk, gumam Raka sambil tertawa kecil. Tangannya mulai terangkat, ragu, tapi penasaran menang. Ia tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, tentang pantangan yang selama ini dijaga warga. Ia pikir itu semua tahayul, warisan ketakutan yang diwariskan turun-temurun. Apa salahnya ambil satu buah pisang? Toh, ini pohon liar, bukan milik siapa-siapa. Saat tangannya menyentuh kulit pisang pertama kali, ada sensasi aneh. Seperti ada hawa dingin merambat dari ujung jari, naik ke lengan, lalu menyusup ke tengkuknya. Senter di tangan kirinya tiba-tiba mati. Seketika, seluruh area kuburan diselimuti kegelapan yang begitu tebal, seolah cahaya ditelan oleh udara itu sendiri. Raka menarik nafas dalam. Santai, Rak. Cuma mati lampu. Biasa. Namun saat ia menoleh ke arah jalan setapak, kabut mendadak turun. Tebal. Melingkupi seluruh pandangannya. Udara berubah lembab dan berat. Tubuhnya terasa kaku. Tapi entah kenapa, ia tetap memetik pisang itu. Satu buah. Dan begitu buah itu lepas dari tangkainya, glek. Ada suara seperti sesuatu menelan tepat di belakangnya. Padahal tidak ada siapa-siapa. Raka membalikkan badan. Senter kembali menyala, tapi kali ini berkedip tak stabil. Sorotannya menangkap sesuatu bayangan tinggi, berdiri di balik pohon pisang, setinggi 2 kali manusia. Makhluk itu tak bergerak. Tapi Raka tak bisa menahan tubuhnya yang perlahan gemetar. Pisang masih di tangan, tapi keringat dingin mengalir deras di pelipis. Dan malam itu, buah pertama dari kutukan itu telah dipetik. Angin malam desa Uringin Songo bertiup aneh malam itu. Bukan sejuk, bukan semilir, tapi dingin yang menancap langsung ke tulang. Seolah ada sesuatu yang ikut bernafas bersama alam. Kabut masih tebal, menutup jalan pulang Raka. Tapi ia tak sempat berpikir terlalu jauh, karena rasa aneh mulai muncul dari tangan kanannya. Tangan yang tadi memetik pisang itu, kini terasa beku. Mati rasa. Awalnya hanya terasa seperti kesemutan. Tapi perlahan, rasa itu berubah menjadi dingin yang menusuk. Ia menggenggam pisang itu erat, berharap sensasi itu hanya karena ketakutan. Tapi tidak. Ini bukan sekadar dingin. Tangan kanannya seperti kehilangan aliran darah, pucat, kaku, dan menggigil hebat. Astaga, kenapa tanganku? Bisiknya panik, mencoba menggosok-gosok tangan itu dengan tangan kiri. Tapi tidak ada reaksi. Tidak ada rasa. Sorotan senter kembali meredup. Kabut semakin padat. Dan suara jangkrik yang biasanya ramai, menghilang begitu saja. Suasana berubah seperti ruang hampa, hening dan berat. Saat ia mencoba bergerak, langkahnya tersendat. Kakinya seperti menginjak tanah yang basah, tapi bukan tanah biasa. Raka menunduk, menyorot ke bawah. Lumpur. Tapi bukan sekadar lumpur. Di antara becek hitam itu, tanpa helaian rambut panjang keluar dari dalam tanah, Raka terpaku. Jantungnya berdetak tak beraturan. Ia mundur pelan, tapi tangan kanannya mulai kaku seperti batu. Pisang yang tadi ia genggam, jatuh ke tanah. Dan saat pisang itu menyentuh tanah, warnanya berubah. Dari kuning cerah menjadi hitam kelam, membusuk seketika. Dari dalam buah itu, merayap keluar belatung-belatung putih kecil. Ini, apa-apaan sih?
Raka mulai panik. Ia mundur, tapi tiba-tiba terdengar suara. Sudah dipetik, tak bisa dikembalikan, suaranya lirih. Seperti suara perempuan tua, tapi bergema dari segala arah. Dari balik kabut, dari dalam tanah, dari balik pohon. Raka memutar badan, mencari sumbernya. Tapi tidak ada siapapun. Tangannya semakin dingin. Kini jari-jarinya mulai kehilangan warna. Putih seperti lilin. Lalu memucat seperti jenazah. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Raka sadar. Ini bukan soal pohon. Ini bukan mitos. Ini bukan kebetulan. Tangannya sedang diambil perlahan-lahan. Kabut di desa Uringin Songo malam itu tak hanya menelan cahaya, tapi juga menelan keberanian siapapun yang nekat keluar rumah. Tapi Raka bukan orang desa. Ia belum benar-benar mengerti bahwa di tempat ini, malam bukan hanya soal gelap, tapi soal siapa yang hidup dalam gelap. Tangannya semakin membeku. Kini, dari pergelangan ke bawah, nyaris tak bisa digerakkan. Warna kulitnya memudar, menjadi keabu-abuan seperti daging membusuk. Tapi rasa aneh itu tak cuma fisik. Ada sesuatu yang masuk ke dalam pikirannya. Suara. Lirih. Teratur. Kadang terdengar di telinga, kadang langsung menggema dalam kepala. Balik, kembalikan, tidak boleh dimakan, dia belum puas, suara itu berlapis. Seolah bukan satu orang yang bicara, melainkan banyak, berlapis-lapis, bercampur suara tangis dan erangan. Raka berbalik ke arah pohon. Pohon pisang itu tampak lebih tinggi dari sebelumnya. Daun-daunnya bergerak meski tak ada angin. Seolah menyambut sesuatu. Atau seseorang. Tiba-tiba, terdengar suara napas berat. Dari balik batang pohon yang hitam mengkilap, muncul bayangan. Perlahan. Bayangan seorang perempuan. Rambutnya panjang menjuntai sampai tanah, dan tubuhnya dibalut kain lusuh yang sobek di banyak tempat. Tapi anehnya, bagian wajahnya seperti tidak bisa difokuskan. Buram. Kabur. Seperti tertutup kabut atau kabur karena memang tidak punya wajah. Raka mundur. Nafasnya tersengal. Ia ingin lari, tapi kakinya seperti melekat di tanah. "Siapa? Kamu?" tanyanya dengan suara bergetar. Sosok itu tak menjawab. Ia hanya mendongak perlahan, dan dari wajah yang kosong itu, terdengar suara. "Tanganku dulu dipotong, karena aku petik yang bukan milikku. Sekarang, giliranmu." Tiba-tiba batang pohon di belakang sosok itu retak. Dari dalam retakan itu, merembes cairan hitam kental. Tanah di sekitar pohon bergoyang perlahan, seperti ada yang mencoba keluar dari dalam bumi. Raka berteriak. Tapi suaranya seperti tertelan udara. Ia mencoba lari. Tapi tangan kanannya tertahan. Saat ia menoleh, sesuatu menggenggam pergelangan tangannya, tangan putih pucat, tanpa tubuh. Hanya tangan. Dan mencengkeram erat. Malam itu, Raka pulang dalam keadaan nyaris tak sadarkan diri. Ia tak tahu bagaimana ia bisa kembali ke rumah neneknya. Yang ia ingat hanya suara-suara dari balik pohon, sosok tanpa wajah, dan tangan dingin yang mencengkeram lengan kanannya sebelum semuanya menjadi gelap. Saat ia membuka mata, hari sudah pagi. Tapi tangan kanannya masih mati rasa. Tak bisa digerakkan. Warnanya pucat keabuan, seperti bukan bagian tubuhnya sendiri. Neneknya menangis saat melihat kondisi Raka. "Kamu main ke sana, ya?"
ke pohon itu. Astagfirullah, Raka. Isaknya sambil mengusap tangan cucunya yang kini dingin seperti mayat. Ia segera memanggil seseorang, orang yang selama ini dikenal sebagai penjaga desa. Orang yang jarang keluar rumah, tapi dipercaya menyimpan banyak rahasia tentang masa lalu Ringin Songo, namanya Mbah Cipto. Usianya sudah lebih dari 90 tahun, tapi matanya masih tajam. Tubuhnya kurus, berpakaian serba putih, dan selalu membawa tongkat dari akar pohon tua. Ia datang dengan langkah perlahan, tapi tiap hentakannya seolah membawa aura yang membuat orang lain diam. Saat melihat tangan Raka, Mbah Cipto hanya menghela napas panjang. Lalu ia duduk di lantai, membuka buntalan kain kecil berisi kemenyan dan bubuk hitam. Tanpa berkata apa-apa, ia mulai menaburkan bubuk itu ke tangan Raka. Aroma menyengat langsung memenuhi ruangan. Raka ingin menghindar, tapi tubuhnya kaku. "Nak," suara Mbah Cipto berat, pelan, tapi menusuk telinga. "Kamu sudah sentuh yang tidak boleh. Pohon itu bukan pohon biasa. Itu makam. Makam seseorang yang meninggal tak utuh karena dihukum warga di zaman dulu." Raka menatapnya, bingung. Dulu, ada perempuan muda. Ia kelaparan, lalu mencuri buah dari pohon milik dukun desa. Dituduh pencuri, ia dipotong tangannya dan dikubur di bawah pohon pisang itu. Sejak itu, tak ada yang berani menebang pohon itu. Karena perempuan itu tak pernah benar-benar pergi. Ia tinggal di sana, menunggu siapapun yang berani mengulang dosanya. Raka terdiam. Tangannya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena kini ia mengerti. Ia telah melakukan dosa yang sama. Dan roh itu kini menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Malam itu, setelah pertemuan dengan Mbah Cipto, Raka tak bisa tidur. Tubuhnya lelah, tangannya membeku, tapi pikirannya kacau. Ia merasa seperti tenggelam dalam kabut yang sama, kabut yang membawanya kembali ke pohon pisang itu meski ia kini berada di rumah. Di kamar yang gelap, hanya diterangi lampu redup gantung, suara-suara itu kembali datang. "Kembalikan, kembalikan." Raka menutup telinga, tapi suara itu tak berasal dari luar. Ia berasal dari dalam kepala. Dari dalam tulang. Dari bagian tubuhnya yang sudah mati rasa. Ia tertidur dalam kecemasan. Tapi tidur Raka bukan tidur biasa. Ia seperti ditarik ke dalam pusaran ingatan yang bukan miliknya. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah kuburan. Langit merah darah, dan tanah di bawah kakinya bergerak. Tiba-tiba tubuhnya membeku, dan ia melihat sosok perempuan muda duduk bersimpuh di bawah pohon pisang yang sama. Tubuhnya gemetar, tangannya berdarah, dan wajahnya penuh luka cambukan. Warga desa berdiri mengelilinginya, menunjuk-nunjuk sambil berteriak, "Pencuri!" Perempuan terkutuk. Ambil yang bukan haknya. Seorang pria tua, berpakaian seperti dukun zaman dulu, mengangkat golok besar. Raka ingin berteriak menghentikannya, tapi suaranya tak keluar. Ia hanya bisa menyaksikan perempuan itu menangis dan memohon, "Saya lapar, saya hanya ingin hidup." Tapi tak ada yang peduli. Tangannya dipotong. Darah mengalir membasahi akar pohon pisang. Lalu tubuhnya dilempar ke dalam lubang dangkal tepat di bawah batangnya. Daun pisang yang basah menutup tubuh itu, dan tanah dikubur kembali oleh tangan-tangan warga. Raka terbangun. Peluh dingin membasahi seluruh tubuhnya. Tapi hal paling mengerikan bukan itu, melainkan kenyataan bahwa saat ia membuka mata, ia masih berada di kuburan. Ia tidak di rumah, tidak di kamar, tapi di bawah pohon pisang itu,
dalam keadaan tidur, tanpa sadar berjalan dalam gelap malam ke tempat kutukan itu dimulai. Dan yang lebih parah, tangannya kini mulai membusuk. Jari-jarinya mulai menghitam. Dagingnya mulai mengelupas seperti kulit pisang yang masak. Udara di bawah pohon pisang itu seperti mati. Tidak ada angin, tidak ada suara jangkrik, bahkan aroma pun lenyap dari udara malam. Raka berdiri limbung. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin semata, tapi karena ketakutan yang mulai menjelma menjadi kenyataan. Tangannya mulai busuk. Ujung-ujung jarinya hitam, kulitnya terkelupas, dan baunya menyengat seperti bangkai kecil. Ia tidak tahu bagaimana bisa sampai ke kuburan lagi. Terakhir ia tidur di kamar, lalu terbangun sudah di sini, di bawah pohon angker yang telah membuat hidupnya berantakan. Tapi sebelum panik menelannya lebih dalam, dari balik semak di dekatnya, muncul sosok yang ia kenali. Mbah Cipto. Orang tua itu berdiri dengan tenang, membawa buntalan kain dan dupa yang masih menyala. Dia menarikmu ke sini, ucapnya lirih. Dia ingin menyelesaikan yang belum selesai. Raka hanya bisa menggeleng lemah. Saya nggak tahu, Mbah, saya nggak tahu, Mbah Cipto berlutut. Di atas tanah bekas kuburan itu, ia membuka kain yang berisi tulang kecil, tulang jari manusia. Dibalut dengan bunga kenanga dan rambut panjang. Dulu, ini milik dia. Yang dipotong, yang dikubur, tapi tak pernah dimakamkan secara utuh. Jiwanya masih terikat di pohon ini. Dan siapapun yang menyentuh apa yang bukan miliknya, akan menggantikan bagian yang hilang. Raka menatap tangannya yang busuk dengan ngeri. Ia mulai sadar. Ini bukan soal pohon. Ini soal balas dendam. Mbah Cipto kemudian membacakan mantra. Bahasa Jawa kuno, berat, dengan irama monoton. Kabut di sekitar mereka mulai berputar. Daun pisang bergoyang keras. Dari atas pohon, terdengar jeritan perempuan. Melengking. Raka hampir kehilangan kesadaran ketika tangan busuknya mulai terasa ditarik dari dalam. Seolah ada kekuatan yang mencoba merobeknya dari dalam tulang. Kalau kau ingin kembali, kau harus minta maaf. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan jiwa, ucap Mbah Cipto tanpa menoleh. Jiwa, dia tidak mau tanganmu. Dia ingin rasa sakitmu. Kalau kau berani menanggung rasa sakit seperti yang dia rasakan, mungkin dia akan melepaskanmu. Raka menatap lubang kubur yang perlahan muncul di bawah kakinya. Pilihan sudah di depan mata, tobat atau tumbal. Malam itu tanah di bawah pohon pisang basah oleh keringat, tanah, dan darah. Raka berlutut di pinggir lubang dangkal yang digali Mbah Cipto. Bau anyir bercampur aroma dupa dan bunga kenanga membuat udara semakin menyesakan. Tangannya yang busuk ini sudah sampai ke siku. Kulitnya mengelupas, ototnya mulai terlihat. Tapi yang lebih menyiksa bukan rasa sakit, melainkan rasa bersalah. Ia melihat ke dalam lubang. Di sanalah dahulu, perempuan itu dikuburkan. Tak diberi nama. Tak diberi nisan. Hanya karena ia kelaparan dan mengambil satu pisang, ia dipotong dan dibuang layaknya binatang. Dan kini, dendam perempuan itu belum tuntas. Mbah Cipto menyerahkan sebuah pisang kepada Raka. Pisang yang ia ambil sendiri dari pohon itu. Kupaslah, ucapnya pelan. Tapi jangan dimakan. Lihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Raka ragu. Tapi ia menuruti. Tangannya yang masih bisa digerakkan gemetar saat mengupas kulit pisang itu perlahan. Dan saat kulit itu terbuka,
isi pisangnya bukan buah, tapi daging. Merah, lembek, berdarah. Raka terhenyak. Bau amis darah langsung menyeruak. Dari dalam pisang itu, merembes cairan merah gelap yang lengket. Di balik daging itu, ada gumpalan rambut, kuku, dan tulang kecil. Seperti bagian tubuh manusia yang terbungkus dalam pisang. Apa ini? Suara Raka Parau, nyaris tak percaya. Itulah kutukannya. Setiap pisang yang tumbuh dari pohon itu menyimpan bagian tubuh korban. Dia membiarkan buah itu matang, agar siapapun yang serakah akan menyentuh kematiannya sendiri. Mbah Cipto mulai menggambar simbol di tanah dengan darah dari pisang itu. Tangannya tak goyah sedikit pun. Sementara Raka hanya bisa terdiam. Dunia logika yang selama ini ia pegang hancur berantakan. Kalau kau ingin selamat, satu-satunya cara adalah memberi tubuhmu sebagai pengganti. Tapi bukan mati. Kau hanya akan merasakan seperti apa dia dulu dipotong. Dan bila dia puas, tanganmu akan kembali. Raka menggigit bibirnya. Dalam hati, ia tahu ini gila. Tapi pilihan apa lagi yang ia punya? Tangan ini bukan lagi miliknya. Dan hidup bukan lagi soal percaya atau tidak, tapi bertahan atau menyerah. Perlahan, ia mengulurkan tangan yang tersisa ke arah lubang. Siap untuk menerima rasa sakit yang dulu pernah dilupakan dunia. Langit di atas pohon pisang malam itu berwarna merah gelap. Seperti luka terbuka di langit. Awan menggulung tanpa suara, dan bulan hanya terlihat sebagai bayangan pudar di balik kabut pekat. Mbah Cipto menggambar lingkaran terakhir di tanah. Lingkaran itu bukan sembarang simbol, melainkan portal antara luka masa lalu dan jiwa yang berani menanggungnya. Raka duduk di dalam lingkaran itu, tangannya terbuka, tubuhnya gemetar menahan dingin dan ketakutan. Pisang berdarah yang tadi dikupas diletakkan di atas nisan batu, sementara sisa darahnya digunakan Mbah Cipto untuk menulis satu kata di dada Raka. Dulur, artinya saudara. Dia harus percaya dulu bahwa kau bukan pencuri, tapi saudara dalam penderitaan, bisik Mbah Cipto. Kalau tidak, dia akan tetap mengambil sesuatu darimu. Raka hanya bisa mengangguk pelan. Tidak ada lagi logika. Tidak ada lagi pertanyaan. Kini hanya ketundukan dan harapan. Mbah Cipto mulai membaca mantra. Bahasa Jawa kuno yang berat, penuh getaran. Udara menjadi lebih padat. Dan dari dalam lubang kubur, muncul suara tangis. Tangisan perempuan muda. Bukan jeritan horor, tapi seperti tangis seorang anak yang ditinggalkan. Sakderenge aku mati, aku mung arep mangan, aku mung luwe. Sebelum aku mati, aku hanya ingin makan, aku hanya lapar. Lalu, perlahan, dari dalam tanah muncul tangan. Bukan tangan busuk, tapi tangan pucat yang menggigil. Merayap ke arah Raka, menyentuh tangan kirinya. Raka menahan napas. Tangan itu dingin, tapi tak mencengkeram. Ia hanya menggenggam pelan. Seolah memohon, seolah bertanya, "Kamu ngerti aku?" Air mata Raka jatuh begitu saja. "Aku ngerti, aku salah," bisiknya. "Aku cuma ambil satu. Tapi itu cukup buat kau disakiti. Aku minta maaf." Seketika, suhu tubuhnya melonjak. Tangan kanannya yang busuk mulai terasa panas. Sangat panas. Seperti dibakar dari dalam. Raka menggigit bibirnya menahan teriakan. Ia melihat sendiri kulitnya melepuh, ototnya mencair, lalu menyatu kembali. Perlahan, tangannya kembali. Tapi rasa sakitnya
seperti disayat pisau ratusan kali. Mbah Cipto memejamkan mata. Ritual berhasil. Tapi satu hal belum selesai. Dia sudah menerima maafmu. Tapi kau harus mengembalikan haknya. Raka menatapnya. Nafasnya masih terengah. Apa maksudnya, Mbah? Tumbal bukan selalu berarti nyawa, tapi ingatan. Fajar perlahan menyingsing di atas desa Uringin Songo. Matahari belum sepenuhnya muncul, tapi langit sudah berwarna jingga keabu-abuan. Kabut yang semalaman menyelimuti tanah kuburan perlahan menghilang, namun rasa dingin yang ditinggalkannya masih menempel di kulit. Raka masih duduk bersila di dalam lingkaran ritual. Tubuhnya lemas, tangannya utuh, tapi bukan lagi tangannya yang dulu. Ia terasa aneh. Seolah tulang-tulangnya pernah dihancurkan, lalu disusun ulang dengan ingatan yang bukan miliknya. Mbah Cipto menutup buntalan kainnya, lalu berdiri perlahan. Kau selamat. Tapi selamat bukan berarti bebas, ujarnya. Raka mengangkat wajah, matanya sembab, kulit wajahnya masih pucat. Apa maksud Mbah tadi? Soal tumbal ingatan? Mbah Cipto memandang langit. Perempuan itu sudah tenang, tapi luka di hatinya belum bisa ia bawa ke alam lain. Maka kau harus menyimpannya di sini. Ia menunjuk dada Raka. Kau akan hidup, kau akan sembuh. Tapi setiap malam saat kau tidur, kau akan bermimpi menjadi dia. Merasakan lapar, ketakutan, dan rasa dihukum tanpa sempat membela diri. Raka terdiam. Nafasnya tertahan. Ia menatap tangannya, menggerakkannya perlahan. Tak ada lagi rasa sakit, tak ada lagi pembusukan. Tapi ia tahu, malam-malamnya tak akan pernah sama. Kalau aku menolak, tanya Raka pelan. Dia akan datang lagi. Bukan untuk tanganmu, tapi untuk jiwamu. Keheningan menyelimuti keduanya. Raka memejamkan mata. Ia tahu, sejak hari itu, hidupnya bukan hanya tentang dirinya lagi. Ia membawa cerita orang lain. Dosa yang diwariskan oleh mereka yang dulu berkuasa, kepada korban yang hanya ingin bertahan hidup. Ia menatap pohon pisang itu sekali lagi. Daunnya tak lagi bergoyang. Tak ada angin. Tak ada suara. Pohon itu tenang untuk pertama kalinya. Dan saat mereka meninggalkan kuburan, Mbah Cipto berkata lirih, pohon itu tak akan ditebang. Tapi sekarang, dia tak akan menuntut lagi. Raka mengangguk pelan. Tapi saat ia berjalan meninggalkan tempat itu, dalam hatinya ia tahu. Setiap dosa memang bisa dimaafkan. Tapi tak ada dosa yang tanpa harga. Dan bagi Raka, harganya adalah malam-malam yang tak akan pernah bebas dari mimpi yang bukan miliknya. Pesan moral dari cerita adalah, jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan milik kita, sekecil apapun itu. Karena kita tak pernah tahu betapa mahal harga yang harus dibayar untuk sesuatu yang terlihat sepele. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.